banyak tato, misalnya. Anda tidak tahu, tapi banyak tato. Itu dulu adalah anggota preman, misalnya. Sesudah diperiksa, tidak terbukti. Itu namanya fitnah. Tapi, kalau diperiksa, oh betul ada tato. Itu pencemaran. Gibah namanya dalam. Itu apa bisa dihukum? Dihukum, meskipun tidak terbukti ada. Kalau tidak terbukti, ya pasti fitnah. Kalau ada, tetapi saya tidak senang berita itu didengar orang lain, itu bisa dihukum juga. Gitu. Tetapi juga kita menjelaskan di sini ada delik aduan, bahwa pihak yang berhak menyampaikan pengaduan dalam tindak pidana pencemaran, fitnah, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menggunakan sarana ITE hanya korban. Ini sudah masuk di dalam surat edaran Kapolri, hanya korban yang boleh menyampaikan pengaduan. Jadi kalau misalnya ada orang menghina seorang profesor gitu, menyangkut pribadi gitu, besok yang boleh mengadu profesor atau kuasa hukum yang resmi ditunjuk. Saya mengadu, tolong adukan. Gitu. Bukan orang lain yang tidak ada kaitannya lalu ngadu sendiri. Gitu. Itu tidak bisa. Sekarang menurut surat edaran Kapolri dan kita adopsi di sini harus orang yang langsung menjadi korban. Ya. Kemudian juga bisa badan hukum yang melaporkan itu. Kalau dia dicemarkan namanya, diserang dengan fitnah, dicemar kehormatannya, itu bisa yang melaporkan badan hukum. Tetapi yang dilaporkan itu orang. Itu. Kemudian pemerasan atau pengancaman, pasal 27 ayat 4. Dalam usul revisi dipertegas normanya dengan menguraikan unsur ancaman pencemaran, ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain, supaya misalnya membuat pernyataan hutang, membuat penghapusan hutang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik dan dokumen elektronik. Nah, itu yang dimaksud dengan ancaman, ya, yang sebelumnya kan disebut cuma pemerasan, ya, ancaman pemerasan. Sekarang diurai, ancaman pencemaran, ancaman membuka rahasia, memaksa orang supaya memberi sesuatu dan seterusnya. Jadi diurai agar tidak menjadi pasal karet. Ini ukurannya sekarang. Gitu. Dan yang terakhir dari contoh ini, ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE, normanya hanya menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat berdasar sara. Itu kebencian. Nah, kita mengusulkan di dalam revisi dipertegas dengan norma, bukan hanya menyebarkan masalah sara, tetapi menghasut, mengajak atau mempengaruhi. Jadi ada kata menghasut, mengajak atau mempengaruhi ketika dia menyebarkan informasi itu. Kalau cuma menyebarkan tanpa niat ini tidak bisa. Nah, kita usulkan begitu. Yang itu semua ditujukan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan sara tadi. Nah, saya kira itu saja penjelasan yang pokok-pokok dari saya. Nah, nanti akan diurai lebih lanjut. Saudara bisa diskusikan dengan Pak Sugeng kalau belum jelas dari itu semua, atau mungkin saya kurang akurat menyebut istilah dan pasal. Tapi begini nih informasi, dalam rapat kabinet terakhir memang ada usulan begini, Pak, kenapa kok kita mau merevisi Undang-Undang ITE? Kok tidak sekalian seluruhnya? Itu.
Nih, misalnya begini, ini kan sekarang ada undang-undang tentang keamanan udara, menggunakan ITE, tentang sumber daya udara nasional. Ada masalah intelijen dari pihak luar. Ada rahasia pribadi dan rahasia konsumen. Ada penyadapan ilegal. Ada transaksi uang untuk terorisme dan pencucian uang. Nah, kenapa tidak dibuat sekalian itu? Di dalam sidang kabinet muncul begitu, tetapi kemudian arahan presiden, kita buat nanti omnibus law untuk itu semua. Yang sekarang ini kita sedang berbicara tentang satu undang-undang namanya Undang-Undang ITE yang menimbulkan reaksi-reaksi penerapan di lapangan oleh masyarakat. Yang ini penting, kita akan membuat omnibus law. Jadi undang-undang nanti yang menyeluruh tentang ITE ini semua nanti akan diatur. Ada undang-undang PDP, ya, perlindungan data pribadi, perlindungan data konsumen, kemudian masalah penyadapan intelijen asing, kemudian senjata asing yang menggunakan elektronik dan sebagainya. Semuanya nanti akan diatur. Karena itu waktunya lama, maka kita tunda. Itu nanti kita bahas tersendiri. Nah, apakah yang ini nih, yang banyak ini kalau sekarang terjadi tidak bisa dihukum? Bisa, sudah ada hukumnya. Tapi sektoral, undang-undangnya ini sendiri, undang-undang intelijen sendiri, undang-undang ini sendiri, undang-undang ini sendiri. Besok akan disatukan sehingga prospektif ke depan dan bisa menjadi payung dari keseluruhan masalah-masalah ITE. Itu aja, Mas Rizal, dari saya. Nanti pendalamannya dengan Pak Deputi 3, Pak Sugeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menko. Pak Menko akan melanjutkan acara. Ada kebetulan 2:30 ini rapat yang dipimpin oleh Pak Mahfud. Saya persilakan Pak Sugeng di sini. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV dan baru saja kita mendengarkan bersama konferensi pers yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD terkait pemerintah akan melakukan revisi terbatas terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Di mana tadi Mahfud MD menyebutkan bahwa ada beberapa alasan mengapa revisi terbatas Undang-Undang ITE ini bisa dilakukan. Yang pertama, ada memang revisi ini harus ada dan sangat penting, dan wacana ini juga sudah terbit sejak tahun 2008 dan juga munculnya kekhawatiran terkait dengan pasal karet yang bisa disalahgunakan. Di mana pada 15 Februari 2021 kemarin Presiden Jokowi juga dalam pidatonya meminta untuk melakukan kajian ulang terkait dengan revisi Undang-Undang ITE tersebut. Pasal mana, asalnya apa, kemudian berubah jadi apa bunyinya pasalnya, lalu apa gagasannya, kenapa itu berubah dan segala macam. Monggo ditanyakan kepada Pak Sugeng, lebih teknis tadi. Jadi kalau mungkin tadi Pak Menko garis besarnya saja mungkin teman-teman merasa belum terlalu paham, nah monggo dipahamkan nanti oleh Pak Sugeng. Saya persilakan ke Pak Sugeng untuk memulai, Pak. Monggo Pak Sugeng. Terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, ada beberapa hal tadi yang perlu saya jelaskan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, dan saya ditugaskan untuk mendetailkan revisi-revisinya itu yang mana saja. Yang pertama yang pasti tadi sebagaimana disampaikan Pak Menko bahwa ada pasal 27 seluruh ayat 1 sampai ayat 4, kemudian pasal 28 ayat 1 ayat 2, pasal 29 dan pasal 36. Selanjutnya saya akan mendetailkan tentang usul revisi. Tapi sekali lagi ini adalah hasil kerja tim kajian. Jadi tim kajian menghasilkan 2 produk, pedoman implementasi dan usul revisi, dan tentunya usul revisi ini nanti kita juga perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai kalangan. Tetapi yang pasti tim revisi telah mengusulkan yang pertama adalah tentang pasal 27 ayat 1 sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Jadi secara prinsip disebutkan di pasal 27 ayat 1 itu, ini yang pasal yang sebelumnya, di situ tidak ditegaskan atau tidak ditujukan bahwa apa yang disiarkan itu memang untuk diketahui oleh publik.
Nah, kita coba detailkan di dalam revisinya itu bahwa itu untuk diketahui oleh umum, menyiarkan dan mempertunjukkan di muka umum. Dalam arti adalah kalau misalnya sepasang suami istri membuat satu konten tertentu yang itu katakanlah dalam lingkup kesusilaan dan untuk mereka, maka itu tidak bisa diterapkan pasal ini. Dalam arti nanti pada saat revisi sudah dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah pasal 27 ayat 2. Di dalam pasal 27 ayat 2 ini terkait dengan perjudian, di mana di dalam ketentuan yang sebelumnya itu hanya diancam dengan 6 tahun. Ancaman pidananya ya, ancaman pidananya 6 tahun. Nah, tim setelah melakukan kajian, loh ini menggunakan sarana ITE 6 tahun. Padahal kalau misalnya menggunakan atau penerapan pasal 303 ayat 1 KUHP, perjudian yang diatur di dalam KUHP, siapa melakukan tindakan itu diancam dengan ancaman sampai 10 tahun. Ini kan akhirnya tim memandang ini tidak, ya ada disparitas atau tidak adil gitu loh. Ini menggunakan sarana IT kok cuma 6 tahun. Sehingga kita coba naikkan menjadi 10 tahun. Tetapi ada juga yang kita turunkan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Menko. Nah, kemudian ke 27 ayat 3. Di 27 ayat 3 itu memang sebagaimana dijelaskan Pak Menko ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 yang tadi sudah dijelaskan, bahwa 27 ayat 3 ini tidak membedakan untuk pasal yang sebelumnya atau pasal yang sekarang berlaku, tidak membedakan apa itu pencemaran dan apa itu fitnah. Tetapi di bagian penjelasan bahwa pencemaran fitnah itu merujuk ke KUHP. Ini implementasi dari putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di dalam usul revisi kami itu kita sudah bedakan. Kalau misalnya bicara tentang pencemaran nama baik, kita uraikan. Itu adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ancamannya kita turunkan dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Nah, sedangkan untuk tindak pidana yang tergolong fitnah, ini kalau dalam KUHP diatur di pasal 311, itu tetap ancamannya tetap 4 tahun. Kita tidak ubah. Hanya yang masuk kategori pencemaran atau penyerangan kehormatan itu kita turunkan. Salah satu ukuran yang kita gunakan adalah berbagai perkara, sekali lagi berbagai perkara pencemaran nama baik, itu pidana yang dijatuhkan antara ada bahkan yang hitungan hanya 2 bulan, 3 bulan. Kita sudah mendapatkan data surveinya dari kawan-kawan koalisi masyarakat sipil dan itu menjadi salah satu ukuran kita. Nah, kemudian 27 ayat 4. Di dalam pasal sebelumnya itu hanya menyebutkan dokumen yang berisi muatan pemerasan dan atau pengancaman, tidak didetailkan. Nah, ini menjadikan multitafsir akhirnya, sehingga kita detailkan bahwa ancaman pencemaran, ancaman membuka rahasia. Jadi ada tindakan yang kira-kira kalau Anda tidak mengikuti dengan apa yang saya mau, ini akan saya buka, kira-kira begitu. Ada detail yang kita jelaskan di sini, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu atau mungkin membuat hutang atau menghapuskan piutang. Unsur ini sebenarnya juga kita adopt dari ketentuan KUHP khususnya di pasal 368 KUHP. Ancamannya kita juga tidak ubah. Kemudian berikutnya pasal 28 ayat 1. 28 ayat 1 ini hanya kita detailkan ini untuk mempertegas bahwa kalau di pasal 281 yang sebelumnya atau katakanlah yang saat ini berlaku hanya terkait penyebaran berita bohong yang berhubungan dengan kerugian konsumen. Ini kita coba detailkan dengan kita memasukkan norma tambahan atau penyempurnaannya adalah bahwa informasi yang menyesatkan itu patut diduga bahwa informasi itu dapat mengakibatkan kerugian. Jadi artinya
pada saat dia menyampaikan informasi yang tidak benar atau berita bohong terkait dengan pelindungan konsumen dan dia menduga bahwa informasi itu akan menimbulkan katakanlah kerugian, maka dia biasa diancam. Jadi tidak mesti timbul secara langsung, tapi dia menduga saja dia kena. Ini sebenarnya terkait dengan teori kesengajaan, di mana teori kesengajaan ada 3 tahap, yang salah satunya disebut dengan kesengajaan sebagai kemungkinan atau disebut dengan dolus eventualis. Kemudian pasal 28 ayat 2, ini yang sering sekali menjadi sorotan teman-teman koalisi. Itu kita rubah di dalam formulasinya dengan kita memperbaikinya dengan usulan menghasut, mengajak atau mempengaruhi sehingga menggerakkan orang lain. Nah, ini unsur menggerakkan orang lain ini sebelumnya tidak dimuat di dalam pasal 28 ayat 2 yang saat ini berlaku. Jadi pada saat ada katakanlah ujaran kebencian, ini bisa membuat orang lain tergerak. Tergerak untuk apa? Tergerak untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Dalam hal ini adalah yang terkait dengan suku, agama, kebangsaan, ras, dan kita juga sebutkan termasuk jenis kelamin. Dan saudara, baru saja Anda mendengarkan konferensi pers yang disampaikan oleh Sugeng Purnomo selaku Deputi 3 Hukum dan HAM atau Ketua Tim Kajian Undang-Undang ITE. Dan baru saja beliau menyampaikan kepada kami bahwa memang revisi terbatas Undang-Undang ITE ini merupakan hasil kerja dari tim kajian dan menghasilkan 2 produk, di mana revisi ini ada beberapa yang menyangkut substansi dari 4 pasal Undang-Undang ITE, yakni pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4, pasal 28 ayat 1 dan 2, pasal 29, pasal 36 dan juga ada penambahan pasal 45C. Di mana saudara tadi juga Sugeng Purnomo selaku Deputi 3 Hukum dan HAM juga menyampaikan bahwa memang hasil kerja tim kajian ini masih membutuhkan masukan dari berbagai pihak, dan kalau boleh saya sampaikan sedikit secara singkat, memang ada beberapa yang direvisi dan dipertegas dalam pasal-pasal yang direvisi. Di antaranya dari pasal 27 ayat 1. Baik, dan saudara, saya sampaikan kembali bahwa memang ada 4 pasal yang direvisi secara terbatas, yakni pasal 27 ayat 1, 2, 3, dan 4, pasal 28 ayat 1 dan 2, selanjutnya ada pasal 29, pasal 36, dan penambahan pasal 45C. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV, dan saya Jihan Novita pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Citul Nema Gebetan, pilih pakaian yang nyaman, gaya rambut tampan, bawa kado.